Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru hebat, sekarang ibu mau berwawancara dengan ibu guru kita, ibu guru berprestasi, Bu Yuyun Yumina, dan guru penggerak di SD Legok 1, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Ibu mau memperkenalkan ya. Nah, sebelum memperkenalkan nih, di belakang ibu ada lingkungan ikan ya, ikan arwana ya seperti ini ya. Sekarang ibu memperkenalkan dulu Ibu Yuyun Yumina yang sebagai guru berprestasi dan guru penggerak. Silakan Bu Yuyun, perkenalkan diri. Ya, terima kasih Ibu Nani. Perkenalkan, nama saya Yuyun SPD. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang. Selain menjabat sebagai Kepala Sekolah, saya juga saat ini adalah sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan ke-7. Iya, sudah. Tapi lupa ya, Ibu ini. Ibu bersama Naning Mulyati, guru SDN 057 Bina Harapan, mengajar di Pasir A ya. Sekarang mau bertanya kepada Ibu Yuyun ya mengenai, maaf ya Bu Yuyun, saya ingin mengetahui tentang inquiry apresiatif itu apa Bu Yuyun? Coba terang. Ya, terima kasih Bu Nani. Namun mohon maaf sebelumnya kalau misalnya kita bukan saya sebagai narasumber yang dari mana ya Bu, tapi kita hanya sebagai sharing. Ibu sebagai guru dan saya juga sebagai kepala sekolah, pengalaman saya juga sebagai guru, dan sekarang saya sebagai pengajar praktik. Mudah-mudahan itu dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini bisa menambah ilmu dan bisa lebih sharing dengan Ibu, sehingga wawasan kita bertambah ya, bukan hanya Ibu tapi juga saya sendiri. Baik, menurut sejauh pemahaman saya selama ini adalah pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Jadi kalau dulu selama ini kita kadang fokus ke kelemahan untuk mengadakan perubahan itu, namun di strategi baja ini justru yang lebih diutamakan adalah fokus kepada kekuatan yang dimiliki. Jadi merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lain, karena selama ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita lebih fokus ke kelemahan gitu, atau kadang tidak hanya kelemahan, kekuatan juga sama, misalkan dianalisis terlebih dahulu. Namun khusus untuk bagian ini kita lebih fokus ke kekuatan. Jadi inquiry apresiatif ini mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Demikian Bu Nani. Oh iya, ya. Jadi Bu Yuyun, tadi dalam inquiry apresiatif ada model bagja ya. Mohon penjelasannya bagja itu. Ya, baik. Bagja itu merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif dengan ini. Oh iya. Jadi bagja itu terdiri dari huruf B, itu buat pertanyaan, kemudian yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Dan jadi melalui tahapan-tahapan itu yang kita singkat dengan bagja, kita akan mulai melakukan perubahan dengan berbasis kekuatan yang sudah kita miliki dengan melalui tahapan-tahapan bagja. Kemudian, ya gitu ya. Terima kasih. Nah, lalu kebetulan saya bekerja dan tinggal di Kota Bandung. Saya salah satunya adalah sampah ya. Sampah. Sebagai seorang yang bekerja di pendidikan, kebetulan di sekolah saya itu muatan ininya ya PLH. Jadi mulai di sekolahnya itu PLH. Nah, untuk ambil topiknya ini adalah merawat tanaman. Tolong pencerahannya untuk model, bagja, dan topik tersebut. ya, terima kasih Bu Nani. Ini topik yang sangat menarik dan sangat bagus menurut saya, karena memang isu sampah itu saat ini memang menjadi isu yang sangat urgen untuk segera diatasi. Dan sampah itu akan akan sangat lebih
mudah ditanamkan sejak anak masih kecil di usia ibu anak-anak murid di Bunani yang baru hidup di kelas 2 itu masih sangat bagus untuk diterapkan penanaman bagaimana mengolah sampah. Kebetulan memang dan tentang tanaman ya, jadi Bunani Cara menanam tanaman gitu. Baik, dan tadi Bu Nani ingin menggunakan strategi bagja. Nah, berarti Bu Nani itu ingin mengadakan perubahan yang selama ini Bu Nani rasa belum maksimal untuk dilakukan pengelolaan sampah, ya, misalnya dengan merawat tanaman, gitu ya. Jadi, nah untuk melakukan perubahan tersebut Bu Nani menggunakan strategi bagja. Berarti tahapan bagjanya itu dilakukan secara bertahap, seperti yang sudah saya tadi jelaskan tadi. Misalnya, yang pertama buat pertanyaan. Iya, misalnya bagaimana cara mengolah sampah yang baik. Ya, jadi nah dari tahapan yang pertama yaitu dari buat pertanyaan. Kira-kira pertanyaan yang akan Bu Nani buat kaitannya dengan sampah tadi apa? Pertama apa dulu? Ya, bagaimana cara mengelola sampah dengan baik. Misalnya anak-anak udah biasa membuang sampah ke tempatnya. Gimana cara mengelola supaya sampah itu tidak menumpuk gitu lah. Sudah disediakan tempat sampah, tapi anak-anak itu bagaimana cara mengelolanya. Ya baik. Ya berarti itu sudah timbul pertanyaan. Itu pertanyaan pertama, bagaimana mengolah sampah yang baik. Atau yang kedua, selain itu pertanyaannya itu apa? Kira-kira dari kan Bu Nani ingin mengadakan perubahan tentang bagaimana anak-anak mengelola sampah gitu, kaitannya dengan merawat tanaman. Selain pertanyaan itu kira-kira apa lagi? Merawat tanaman, Ya. jadi anak-anak ini kan berhubungan antara sampah dengan ini merawat tanaman. Sampah itu bagaimana tadi kan si sampah itu bisa dipilah-pilah ya, bisa dipilah-pilah, ada sampah organik dan non organik. Nanti diterapkan itu dalam bagaimana cara merawat tanaman sehingga sampah itu bisa berguna. Bagus ya, berarti karena Bu Nani mengajar di kelas 2 ada topik tentang merawat tanaman, jadi Bu Nani ingin mengaitkan topik itu dengan bagaimana mengelola sampah. Ya. Jadi pertanyaannya bagaimana kaitan antara merawat tanaman dengan cara pengolahan sampah gitu yang tadi sudah dijelaskan di pertanyaan nomor 7. Ya. Ya bagus. Kemudian kira-kira apa lagi selain itu? Itu kira-kira. Jadi apa kan sudah terbayang nih Bu Nani mau melaksanakan itu. Kira-kira apa lagi nih yang ingin digali nih sebelum kita lanjut ke tahap kedua? Ya, untuk rumah supaya anak itu membiasakan kebiasaan kepada anak menanamkan membuang sampah teh supaya jangan itu teh. Iya betul. Harus bagaimana ke anak itu ini kadang-kadang anak itu sudah disarankan anak itu bawa misting dari rumah supaya tidak ini sampah tapi tetap aja gimana cara terbaiknya supaya membuang sampahnya itu enggak ini penanaman terhadap anaknya gitu. Oh iya, Penanaman betul. ya. Bagaimana menanamkan cara mengelola sampah yang baik sejak ini barangkali Iya. Nah ya saat ya. Saya kira cukup 3 pertanyaan ya Bu Nani untuk Bu Nani memulai perubahan dalam rangka mengolah sampah ini. Nah dari pertanyaan-pertanyaan tadi lalu tindakan apa? Karena dalam tahapan baca itu Bu Nani selain melakukan tahapan-tahapan berdasarkan baca juga kita harus. Nah dari pertanyaan tadi tindakan apa yang akan dilakukan? Misalnya tadi Bu Nani ini bagaimana cara mengolah sampah yang baik gitu kan. Dari cara mengolah sampah ini harus ada sumber kan Bu Nani misalnya pemahaman Bu Nani atau ilmu Bu Nani tentang itu kurang. Nah bagaimana tindakan apa yang Bu Nani lakukan? Dia udah melakukan misalnya ke anak-anaknya disuruh supaya tidak untuk mengurangi sampah, anak-anak itu jajannya supaya bawa misting dari rumah gitu kan. Ya. Jadi supaya bawa, kalau enggak ini aja kan pakai plastik, pakai wadah itu sehingga sampah itu lebih numpuk itu plastik itu. Akhirnya di sana pokoknya bisa jajan ke luar gitu ke luar sekolah, tapi harus yang membawa wadah lah istilahnya, wadah kosong juga nggak apa-apa. Nanti kalau itu diperiksa di gerbang itu keluar sekolah, anak misalnya jajannya apa, oh ini dibawa ke misting. Tapi kalau yang nggak
Nggak misalnya jajan pakai plastik, pakai itu dari simbangnya, ini suruh sok, ini masukkan, nggak bawa wadah, balikan lagi makan di sana, kesimbangkan lagi sih. Jadi solusi itunya supaya nggak terlalu banyak numpuk di sekolah, di kelas, yang nggak bawa mesti nggak ini suruh jajan di ini, balikan lagi si sampahnya itu si Nadi ini sama si Mang dikumpulin. Jadi biar kebiasaan terhadap anak udah diterapkan gitu. Jadi Iya, ya betul. Itu berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan Yunani. Namun selain itu juga tindakan yang lain barangkali untuk menambah pemahaman Yunani tentang cara mengolah sampah, juga bisa mencari misalkan browsing di internet ya, Iya. atau kemudian diskusi, melakukan tanya jawab, menyampaikan guru. Jadi tidak hanya sendiri. Jadi dengan karena sampah itu kan tidak bisa dilakukan oleh individu satu persatu, namun harus secara kolektif, secara bersama-sama. Jadi Bu Nani dalam menjawab pertanyaan di tahap 1 itu melakukan diskusi, tanya jawab, kolaborasi dengan guru yang lain. Ya, Iya, iya. Ya mungkin pertanyaan tahap ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih Bu Yuyun kerjasamanya. Mohon maaf jika ada Sekian. kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.